Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan kita boleh kembali ada sebagaimana kita ada saat sore hari ini. Dan kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap pujian kita, penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Roh Kudus siap menjamah setiap kehidupan kita. Roh Kudus, Engkau hadir di sini, bekerja melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya hadir-Mu senantiasa mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang suci, Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu Ku Tuhan, rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. oh ya Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, Engkau penolong penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami meninggikan Engkau, saat kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan, sehingga hadirat Tuhan, sukacita Tuhan boleh tetap kami rasakan Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang menjadikan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik kami semua yang ada Tuhan, untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan Allah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat sore sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dimanapun sidang jemaat Tuhan berada, ada kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita. Bahkan kuasa Roh Kudus yang menyatukan setiap kehidupan kita untuk kita boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita.
Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa akan mengaku, bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, Dia Tuhan, Raja segala Raja. Mari dengan sukacita kita mau naikkan pujian, sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, siap melawat setiap kita. Dan kita mau naikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan dinyatakan bagi setiap hati yang terbuka. Sore hari ini izinkan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan dan setiap lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ini kami Tuhan, Tuhan, untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, menyertaiku. Dengan iman kita mau katakan, Tuhan, untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menikmati kembali pemberitaan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap iman
masing-masing anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Kau sediakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, tidak terlewatkan sedikit pun firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan Yesus untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, sertai hamba-Mu dengan penuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berbicara pada kami. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila firman ini menghidupkan kami, menumbuhkan harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di hari-hari terakhir, hari-hari yang begitu berat Tuhan Yesus, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tapi kami yakin, kami akan bertumbuh menjadi kuat oleh karena firman Allah yang kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Hari Senin tanggal 17 Mei sampai dengan Sabtu 22 Mei 2021 akan diadakan 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus pukul 6 sore di YouTube channel Immanuel Families. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Immanuel Families. Hadirilah ibadah raya Pentakosta pada hari Minggu 23 Mei 2021 pukul 7.30 di Gereja Bless Immanuel Families. Ibadah ini akan disertai pembagian pasamuan bagi jemaat Tuhan yang sudah memiliki kupon. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, perkenankan lebih dulu saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Saudari Trivena Yolanda tanggal 18 Mei, Bapak Hong Yeri Handoyo tanggal 19 Mei, Ibu Kwe Mewa tanggal 19 Mei, Ibu Rusmaniati tanggal 20 Mei, Ibu Sri Utami Aruman tanggal 22 Mei. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kelima kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta umur panjang. Sebuah ayat mas yang ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun, saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Demikian kata firman Allah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada saat ini, dan ini merupakan satu kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya dan juga tentu bagi saudara-saudara semuanya. Kita sudah masuk di hari yang ketiga dalam doa 10 hari untuk kepenuhan Roh Kudus. Oleh sebab itu, renungan pada saat ini saya berikan tema kemuliaan Roh Kudus. Terlebih dahulu mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan membaca, mendasari renungan pada saat ini di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Saya ulang,
betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Puji Tuhan. Jelas ayat ini katakan bahwa begitu lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, yang tidak lain adalah Roh Kudus. Kemuliaannya luar biasa. Kemuliaan Roh Kudus tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Banyak orang mencari kemuliaan di dalam dunia ini. Mereka mengejar kemuliaan di dunia ini sampai melupakan hal-hal yang rohani, saudara. Kemuliaan di dalam dunia ini hanya sementara. Kemuliaan yang kita kejar di dalam dunia ini ada batas waktunya. Tetapi kemuliaan Roh Kudus itu luar biasa. Tidak ada batas waktunya. Tetapi semakin lama semakin mulia. Kita lihat terlebih dahulu di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 10 katakan, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Seseorang dia berhasil di dalam studinya, itu merupakan satu kemuliaan tersendiri. Ada kalanya mereka kurang puas, dia ingin belajar lagi yang lebih tinggi untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih lagi di dalam pendidikan itu. Banyak orang yang mencari kemuliaan untuk mendapatkan kemuliaan di dalam karir mereka, jabatan mereka. Sehingga mereka berlomba-lomba di dalam profesi mereka masing-masing, saudara. Ayat ini katakan bahwa memang kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan di dalam dunia ini, itu tidak ada salahnya. Tetapi sebenarnya kemuliaan yang ada di dalam dunia ini tidak sebanding, saudara, dengan kemuliaan yang ada di dalam Roh Kudus. Kemuliaan di dalam dunia ini sama sekali tidak mempunyai arti, kata 2 Korintus 3 ayat 10. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan dengan seksama, saudara. Kita boleh mengejar, mencari kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ingat, jangan lupakan kemuliaan Roh Kudus. Saya yakin, saudara, kemuliaan Roh Kudus ini luar biasa untuk mengubahkan kehidupan kerohanian kita ini. Saudara yang kasih, kita akan lihat bahwa kemuliaan dunia ini mudahlah menjadi pudar, saudara. Gampang menjadi pudar. Tetapi kemuliaan Roh Kudus itu akan semakin cemerlang. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam dunia ini gampang pudar. Mungkin kau memiliki kekuatan, tapi
kemuliaan di dalam kekuatan secara jasmani yang kita miliki ini hanya sementara. Engkau memiliki jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, tetapi itu pun ada batas waktunya. Kalau batas waktunya itu sudah tiba, kemuliaan itu menjadi pudar. Mungkin engkau memiliki fasilitas hidup yang mewah, tidak pernah berkekurangan apapun, dan itu merupakan kemuliaan tersendiri bagimu karena hartamu. Tetapi ingat bahwa itu pun ada batasnya. Sekali waktu akan menjadi pudar, saudara. Tetapi kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka ada kemuliaan yang lebih lagi. Kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang tidak pernah menjadi pudar, tetapi kemuliaan Roh Kudus itu akan semakin cemerlang dan semakin cemerlang. Oleh sebab itu, kita memerlukan kemuliaan Roh Kudus itu. Kalau kita membuka hati kita mengosongkan hati kita, saya yakin ada hadirat Allah yang akan turun memenuhi hatimu dan hatiku, saudara. Memenuhi kehidupan kita, sehingga ada kemuliaan Roh Kudus yang luar biasa itu. Oleh sebab itu kejar, mari kita cari kemuliaan Roh Kudus itu. Karena sangat diperlukan bagi kehidupan kerohanian kita. Kalau ada kemuliaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka ada dampak yang positif yang akan kita cerminkan itu, saudara. Kita lihat terlebih dahulu di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Jelaslah, saudara, mengapa kita memerlukan kemuliaan Roh Kudus. Ayat ini jelas katakan bahwa kita ini kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan itu dengan muka yang tidak terselubung. Artinya kita merefleksikan kemuliaan Tuhan itu dimanapun kita berada, saudara. Di tengah-tengah keluarga kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kau berada, maka akan tercermin kemuliaan Tuhan itu melalui kehidupan kita ini, saudara. Betapa berbahagianya kita bisa menjadi surat-suratan yang terbuka, menjadi surat terbuka yang bisa dibaca oleh siapapun, karena kita mencerminkan kemuliaan Tuhan itu. Yang kedua dikatakan diubahkan kita ini untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita ini, maka perjalanan kerohanian kita ini akan semakin indah dan semakin indah. Mengapa? Karena kehidupan kerohanian kita ini diubahkan, saudara, untuk menjadi serupa dengan gambarnya, dengan patronnya Tuhan. Luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, cari kemuliaan Roh Kudus itu sampai engkau mendapatkannya.
Bahkan di dalam ayat ini, saudara, kita melihat selain kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 20 katakan, maka kita akan menjadi mahkota kemegahan, mahkota kemuliaan di hadapan Tuhan. Kita baca terlebih dahulu 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika ini? Bahwa jemaat di Tesalonika menjadi kemuliaan, menjadi sukacita bagi Rasul Paulus. Dan saya yakin kalau kita ini memiliki kemuliaan Roh Kudus di dalam hidup kita ini, kita juga, saudara, akan menjadi mahkota, menjadi kemegahan, kemuliaan di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang diandalkan oleh Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diandalkan oleh Tuhan. Dimanapun keberadaan kita ini akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lain, saudara. Karena ada kemuliaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita ini, saudara. Salah satu contoh yang saya ingat adalah Stefanus. Stefanus memiliki kemuliaan Roh Kudus yang luar biasa. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kita melihat di tengah-tengah aniaya, karena Stefanus ada kemuliaan Roh Kudus di dalam hidupnya, dia tetap mampu, saudara, untuk memandang ke langit, melihat kemuliaan Allah. Di tengah-tengah sengsara yang dia hadapi, Stefanus pandangannya tetap fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Bagaimana kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Kesulitan barangkali yang kau sedang alami, sengsara, beban-beban yang berat yang kau alami, masihkah kita mampu memandang ke atas seperti Stefanus? Pandangannya fokus kepada perkara-perkara yang kekal. Fokus kepada hal-hal yang menguatkan, saudara. Ini yang kita lihat di dalam pribadi Stefanus, saudara. Dia tetap dapat berdoa meskipun dia sedang teraniaya. Masih mampu berdoa, saudara. Di saat engkau susah, di saat-saat keadaan yang sulit, mungkin di saat-saat engkau sakit, masihkah engkau mampu berdoa? Saya yakin kalau ada kemuliaan Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan mampu untuk tetap berdoa di saat-saat yang sulit sekali. Dan itu saya alami, saudara.
di saat-saat yang sulit, ya. Di saat-saat saya tergeletak, ya. Bukan hanya infus yang saya lihat, ya. Tetapi jauh dari itu, saya melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang lebih indah di dalam kehidupanku. Saudara, mari kita terus cari Roh Kudus ini. Kemuliaannya akan menguatkan kita untuk kita tetap dapat berdoa di dalam keadaan apapun juga. Dan yang ketiga dikatakan, kita mampu untuk melepaskan pengampunan itu. Ini yang dialami oleh Stefanus, saudara. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 59 sampai 60 katakan, sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan ini, meninggallah ia. Di saat-saat yang kritis, saudara, kita lihat Stefanus tetap dapat berdoa. Stefanus tetap dapat melepaskan pengampunan kepada mereka yang menganiaya. Ini terjadi karena pribadi Stefanus memiliki kemuliaan Roh Kudus yang luar biasa di dalam dirinya. Saya berharap, saudara, kita semua boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita memiliki kemuliaan Roh Kudus itu di dalam diri kita, supaya kita mampu menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kita bisa keluar dari pemenang, menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Saudara, kalau ada kemuliaan Roh Kudus itu, saudara, maka itu yang akan memampukan kita untuk hidup kita ini menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Menjadikan kehidupan kita ini lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Menjadi kehidupan kita ini hidup menjadi lebih saleh, kata firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang terakhir, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Puji Tuhan, saudara. Kemuliaan Roh Kudus itu menganugerahkan kita untuk hidup saleh, untuk hidup benar, untuk hidup kudus, hidup suci, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau masih berbuat dosa, kalau engkau masih berkecimpung di dalam dosa, tidak akan mungkin Roh Kudus itu turun. Tidak mungkin ada kemuliaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saat ini, mari kita berkomitmen, saudara, untuk hidup saleh, hidup benar, berjanji kepada diri kita sendiri, supaya kita tidak berbuat dosa lagi selama Tuhan masih memberikan hidup, selama Tuhan masih memberikan nafas ini. Mari pergunakan kehidupan kita ini menjadi cerminan kemuliaan Roh Kudus untuk dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini. Kami rindu kami boleh melihat kemuliaan Roh Kudus itu dinyatakan melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Menjamah setiap kehidupan kami sore ini Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu ya Roh Kudus. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu Roh Kudus. Oleh sebab itu nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ini rindu kami. Ini doa kami Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Kami berkumpul sore hari ini Tuhan, dengan kesatuan hati kami, untuk kami boleh rasakan lawatan-Mu ya Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan lawatan-Mu, bakar setiap hati yang rindu ya Roh Kudus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi ya Tuhan, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Amin Tuhan. Sampai seluruh bumi
kemuliaan-Mu. Ini rindu kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi Tuhan, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Oh, kami sujud Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasih-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri kami, sampai seluruh oh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sembah-sembahlah Dia, ini kerinduan kami.
Kami perlu akan-Mu, Roh Kudus.
Amin. Amin. Haleluya. Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, sinar-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Kami rasakan, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kami rindu sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami inginkan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh, sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa penuhi kami, memenuhi sekeliling. Kami rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Kami ingin tetap di sini menikmati dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin, oh sembah, haleluya, mari Jesus, haleluya, kami rindu Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, kami rindu Roh Kudus, jamah kami, kemuliaan-Mu Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Yesus. Oh Kudus, kemuliaan-Mu, haleluya, kami rindu Roh Kudus, penuhi kami, haleluya, haleluya, oh Roh Kudus, ini rindu kami, penuhi setiap kami, nyatakan kuasa Roh Kudus, penuhi kami, oh haleluya, Yesus, oh ya Roh Kudus, ya haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memersahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudar dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau
sungguh hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Kami tinggikan, kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Jesus, oh Yesus, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh Tuhan yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh Tuhan yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami muliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Jesus, Jesus. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat pimpinan dan campur tangan Tuhan, dalam ibadah kami bersama umat-Mu pada minggu sore kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan,
buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Boleh kembali membangkitkan iman dan pengharapan kami akan janji kuasa kemuliaan Roh Kudus itu Tuhan, yang akan menganugerahkan kepada kami Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk menghadapi Tuhan masa-masa yang sukar dan sulit Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami Tuhan, membuat kami jemaat-Mu semakin bertumbuh Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, dan di dalam pengenalan yang semakin benar akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah ke nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah minggu sore hari Tuhan. Baik keluarga pekerjaan yang tekuninya Tuhan, Kau buat selalu berhasil Tuhan. Teristimewa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Kau urapi senantiasa dengan minyak Roh Kudus Tuhan. Pakai untuk selalu menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada minggu sore hari Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tangan Tuhan berlaku dengan baik, Engkau terus menyertai Tuhan, dan Kau buat berhasil Tuhan, agar nama Tuhan lebih lagi dipermuliakan. Engkau tambah-tambahkan juga hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan, Kau sertai dan buat berhasil studi anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka juga boleh meraih masa depan yang cemerlang Tuhan, sebagaimana Engkau yang janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga sehati berdoa, menyerahkan buat anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Kami berseru kepada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa biru-Mu menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan, agar kembali mereka boleh dapat beribadah dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau jamah dan kuatkan kembali Tuhan, yang susah datanglah Roh Kudus, hiburkan setiap hati kami umat-Mu Tuhan, agar umat-Mu tetap boleh senantiasa bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah ke nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut mengambil bagian di dalam pelayanan pada minggu sore hari Tuhan. Pakai terus mereka Tuhan, bertumbuh dan berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Berkati Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau mencengkeram para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan, yang boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati aparat TNI Polri Tuhan, berkati tim medis yang ada Tuhan, mulai dari para dokter, perawat Tuhan, para relawan yang ada Tuhan, yang secara khusus mereka menangani para pasien yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kau memberikan kemampuan dan kecakapan Tuhan, anugerai dengan tubuh yang sehat Tuhan, dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah ke nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam berbagai macam kesukaran dan kesulitan Tuhan. Mereka yang terhimpit oleh berbagai macam pencobaan yang ada Tuhan. Kau teguhkan iman kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan kami boleh mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Kau sanggup membukakan jalan keluar untuk anak-anak-Mu dapat menanggulangi segala pencobaan dalam hidup Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan permai. Haleluya. Amin.